kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Ibu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Bu Lailatul. Iya, Bu. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Lailatul telah memimpin doa pagi ini. Sama, Bu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, ya Allah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu cek absen dulu ya. Afdela. Hadir, Bu. Berta Amelia. Hadir, Bu. Bobby Ertanto. Hadir, Bu. Lulu. Hadir, Bu. Lailatul. Hadir, Bu. Pepi. Ya, Bu. Resi. Ya, hadir, Bu. Septin ada. Nedi. Septin terlempar, Bu. Oke. Baik, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Bu Berta ya. Oleh Berta, disilakan. Baiklah, teman-teman, untuk mengawali proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah penuhmu, Gatot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila, dasar negara, rakyat adil, sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Baik, terima kasih Berta telah memimpin lagu kebangsaan kita. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada anak-anak hebat karena kalian sudah berada di kelas 9. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila dari masa ke masa. Nah, untuk memahami materi ini tentunya kalian harus menjaga semangat belajar, tekun, disiplin, juga mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk materi akan Ibu tayangkan, silahkan lihat. Jadi tadi saya konfirmasi sama ketua WKSP katanya setengah apa penuh? Segini kakak. Nih, coba tengok ibu sini. Kelihatan anak ibu? Ada, Bu, foto Ibu, Bu. Foto ya, Bu. Oke, ini judulnya ya Bu, anak-anak semua, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yaitu tujuan pembelajaran kita mengukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Berta, Ya. mengapa dinamika yang terjadi di masyarakat terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Ini materinya, penerapan Pancasila dari masa ke masa.
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya seringkali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa ada upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Masa atau tahap penerapan Pancasila itu antara lain yang pertama masa awal kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah, yaitu ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai lainnya, seperti pemberontakan PKI di Madiun 18 September 48 dipimpin oleh Musso. Yang kedua, pemberontakan DI atau TII dipimpin oleh Sukamardi Kartosuryo. Yang ketiga, pemberontakan RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephenson Mokil. Yang keempat, PRI atau Permesta dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Pansel Sumong pada tahun 1957 sampai 58 di Sumatera dan Sulawesi. Yang kelima, APRA dipimpin oleh Raymond Westerling 15 Januari 49. Dan keenam, perubahan bentuk dari pemerintah RIS menjadi NKRI Undang-Undang Dasar yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua ada masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 sampai 96. Beberapa penyimpangan terjadi terhadap undang-undang, yaitu Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama tahun 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPR beranggotakan DPR GR, utusan daerah atau golongan. Yang keempat, menggabungkan nasionalis agama dan komunis atau disingkat dengan Nasakom. Yang kelima, pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 oleh DN Aidit. Ini lihat ya, ada gambar Soekarno ya. Yang ketiga adalah masa Orde baru yang terjadi 6 sampai 98. Pada Orde Lama yaitu ketika peristiwa 30 September 65 yang disinyalir didalangi oleh PKI. Pada tanggal 12 Januari 66 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan demokrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau disingkat dengan Tritura. Ini loh Bu, anak-anak. Yang terakhir adalah masa reformasi sampai sekarang. Pada masa ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan, bukan berupa pemberontakan, melainkan merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai kehidupan yang serba bebas dalam berbagai bentuk, yaitu kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Ya, ini kelas kemarin sudah Ibu bentuk kelompok karena Sudah. Kelompok 1 kemarin ada Avela, Nedi dan Lulu. Kelompok 2 Pepi, Resi, Berta. Kelompok 3 Lailatul, Bobby dan Septin. Ya Bu. Silahkan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Kasih waktu selama 10 menit ya. Bu. Pertanyaannya udah Ibu kasih di LKPD-nya masing-masing. Bu, silakan berdiskusi. Udah siap? Udah Bu. Udah. Kelompok 1, sudah ada yang bisa untuk mempresentasikan jawaban pertanyaan nomor 1? Udah Bu, saya Bu. Nah, boleh Bu, boleh Lulu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami
yang mana pertanyaan dari LKPD yang kami selesaikan yaitu apa arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini hasil kesimpulan kami, arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara yaitu supaya bisa menjaga, melindungi nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Dan kita bisa menerapkannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk masyarakat di Indonesia. Baik, terima kasih Lulu. Sama-sama Ibu. Ada dulu. Ya, oke. Untuk kelompok 2, atau ada yang mau menambahkan penjelasan dulu? Silakan. Ada ya. Nah, lanjut kelompok 2. Saya, Bu. Oke, silakan Bu. Kelompok 2. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin menjawab, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam penerapan Pancasila pada masa reformasi? Tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia pada penerapan Pancasila pada masa reformasi, yang pertama, pengaruh globalisasi yang sangat mempengaruhi dan mengancam nilai-nilai Pancasila. Globalisasi mengakibatkan kebebasan tanpa batas, di mana-mana muncul paham-paham baru, meniru kebudayaan luar yang bertolak belakang dengan nilai luhur kebudayaan asli. Yang kedua, munculnya ideologi baru seperti ideologi liberalisme, kapitalisme, hedonisme yang dibawa oleh pengaruh luar yang sangat bertolak belakang dengan ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Yang ketiga, korupsi merupakan tantangan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Sampai sekarang masa reformasi masih juga belum ada titik terang untuk menyelesaikannya. Yang keempat, rasa persatuan dan kesatuan. Yang kelima, kondisi masyarakat yang menurun, kondisi masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba terbatas, yang kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, berkomunikasi, dan sebagainya. Bu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wabarakatuh. Ya, baiklah. Ada yang mau menambahkan atau bagaimana? Oke, lanjut untuk kelompok 3. Lailatul, Bu. Nah, boleh. Bobi juga ada. Boleh nanti ya, Bobi ya. Silakan Bu Lailatul. Iya, Bobby jadi juga. Ya. Bobby duluan. Kesimpulan aja nanti. Ayah nanti. Baiklah, kami dari kelompok 3 membacakan hasil dari diskusi kami tentang tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam penerapan Pancasila pada masa reformasi. Yang pertama tantangannya yaitu pengaruh globalisasi yang mempengaruhi dan mengancam nilai-nilai Pancasila. Globalisasi mengakibatkan kebebasan tanpa batas, di mana munculnya paham-paham baru meniru kebudayaan luar yang bertolak belakang dengan nilai luhur. Yang kedua, munculnya ideologi baru seperti ideologi liberalis, kapitalis, dan hedonisme yang dibawa oleh pengaruh luar yang sangat bertolak belakang dengan ideologi kita Pancasila. Yang ketiga, korupsi merupakan tantangan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama sampai pada masa reformasi, belum juga menemui titik terang untuk menyelesaikannya. Dan yang keempat, selanjutnya adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, Ibu, adalah kondisi masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas, kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Jadi, itulah hasil dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Lailatul telah memberikan penjelasan. Iya, Bu, sama-sama. Ya, baiklah. Tadi Bobi juga angkat tangan. Silakan, Bobi. Atau ingin menambahkan atau bagaimana? Oh, Bobi ingin menyimpulkan materi, boleh. Silakan, Bobi. Ya, Bu, kesimpulannya, Bu. Boleh. Atau ada yang mau menambahkan? Nah,
Nah, Bu. Lanjut, Bobi. Kesimpulan daripada pelajaran pada hari ini itu penerapan Pancasila dari masa ke masa, kedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya seringkali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Yang pertama pada masa kemerdekaan rentan 1945 sampai 59. Nah, itu ada berbagai macam pemberontakan. Ada pemberontakan PKI di Madiun, DITII, RMS, PRI Semerah, APRA, dan lain-lain. Pada masa Orde Lama rentan 59 sampai 66. Ini demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Ada apa yang mana penyimpangannya antara lain Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup dengan tap MPR. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama. Presiden MPR beranggotakan DPR GR, putusan daerah dan golongan, penggabungan nasionalis, agamais, dan komunis atau Nosakom. Nah, itu ada pemberontakan PKI ya, 30 S ya, oleh DNID. Nah, masa Orde Baru, ini penyimpangan di Orde Lama. Pada masa Orde Lama banyak penyimpangan, maka Orde Baru didalangi oleh PKI. Pada tanggal 12 Januari 66 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat menyampaikan beberapa tuntutan, dan demokrasi tersebut sebagai 3 tuntutan nurani rakyat. Dah, Bobi. Baru ya, Bu. Lanjut. Ya, baru dalam pemerintahan dimulai melalui masa transisi. Antara lain sampai 68 Jenderal Soeharto dipilih menjadi presiden. Ini baru menerapkan konsep demokrasi Pancasila. Visi melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 45 secara resmi dan konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut penerapan Pancasila pada masa reformasi 98 ya sampai sekarang. Pada masa ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan bangsa terus menghadapi berbagai tantangan, bukan berupa pemberontakan, melainkan berupa kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai kehidupan serba bebas dalam berbagai bentuk, yaitu kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan lain-lain. Tantangan ini dalam masa ini adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara semua warga bangsa, tindak kekerasan yang dijadikan dalam penyelesaian masalah, bukan dari musyawarah. Pada tahun 98 hingga sekarang disebut masa reformasi, dan awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Dah, Bu. Oke. Terima kasih ya, Bobi. Sangat panjang. Terima kasih telah memberikan penjelasan atau kesimpulan ya. Baik, berarti mendengar ya. Tapi dari tadi dengar bahasa Bobi itu separatis. Tahu enggak apa arti separatis? Ada yang tahu anak-anak Ibu? Separatis itu apa? Ayo. Itu kan bahasa yang harus kita pertanyakan. Apa itu separatis? Suatu gerakan, Bu. Ya? Suatu gerakan, Bu. Melepaskan diri dari negara atau kelompok, Bu. Negara dari kelompok. Dari golongan. Berarti udah ngerti ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Karena waktu kita udah hampir habis dan Ibu mau masuk juga ke lokal sebelah. Ada? Atau kita tutup? Sudah, Bu. Nah. Tapi sebelum itu Ibu akan memberikan kesimpulan pelajaran untuk materi hari ini ya, Nak. Yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan. Ini adalah tujuannya mengganti ideologi Pancasila. Pada masa Orde Lama, demokrasi ini terpimpin dicetus oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang ketiga, masa Orde Baru.
pada masa ini puncak penyimpangan dari masa Orde Lama yaitu ketika terjadi peristiwa 30 SPKI yang disinyalir didalangi oleh PKI. Pada tanggal 12 Januari terjadi demonstrasi mahasiswa yang menyampaikan beberapa tuntutan. Demonstrasi tersebut dikenal dengan 3 tuntutan hati nurani rakyat atau disingkat dengan Tritura ya. Keempat, penerapan pada masa reformasi dari tahun 98 sampai sekarang. Berarti penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan, bukan berupa pemberontakan lagi ya, tetapi berupa kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai kehidupan serba bebas dalam berbagai bentuk, yaitu kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Baiklah, paham semua ya nak? Yang apa yang disampaikan? Bu. Ya, paham Bu. Nah, karena waktu Ibu sudah habis, kita tutup materi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.